Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik, kita akan membahas terkait kasus Subang, bahwa memang kompleks sekali kasus Subang ini, terkait kemudian dari awal hingga hari ini. Dan alhamdulillah hari ini sudah ada kemudian penahanan tersangka dari 3 tersangka tersebut, dan kemudian sudah dirilis oleh Polda Jabar bahwa ternyata tersangka AA itu adalah bagian daripada yang terlibat dalam sebuah pembunuhan berencana. Itu kata Humas Polda Jabar sekaligus Direskrimum atau Bapak Surawan itu sendiri. Nah, saking kompleknya kasus Subang, saking peliknya kasus Subang, di mana kerja keras yang dilakukan oleh Polda Jabar dari awal memang hingga hari ini, ya, itu sangat luar biasa sebenarnya. Tetapi kenapa kemudian tidak juga kunjung terselesaikan dengan cepat, dan bahkan progresnya itu terlalu lika-liku bagi sebagian image yang lain yang mengatakan itu. Nah, kalau kita telisik lebih jauh perkembangan demi perkembangan kasus Subang, bahwa masyarakat ini secara umum, secara general, bahwa mereka menginginkan kasus Subang ini terselesaikan dengan baik dan cepat, bahwa tidak ada kemudian yang namanya alibi-alibi atau skenario yang berkembang, sehingga bukti bahwa masyarakat itu menginginkan kasus ini terbongkar hingga akar-akarnya itu apa? Misalkan bahwa masyarakat atau netizen hingga hari ini mengawal kasus Subang, ini adalah bukti bahwa mereka atau masyarakat secara keseluruhan di Indonesia ini menginginkan kasus Subang ini supaya pelakunya dihukum dengan seberat-beratnya. Kan begitu. Ini penuh dengan lika-liku, penuh dengan drama, penuh dengan skenario, alibi dan sebagainya. Sehingga kemudian netizen mendeteksi itu, akhirnya mereka ini secara keseluruhan mengawal kasus Subang ini. Hingga hari ini bahkan beliau secara secara teguh pendirian selalu mengawal kasus Subang, dan katanya tidak akan berhenti hingga selesai kasus Subang ini, hingga terbongkar sampai ke akar-akarnya. Ini adalah bukti bahwa netizen kita teguh pendirian, bahwa mereka menginginkan kasus Subang ini selesai benar-benar tuntas, ya. Itu yang pertama. Kemudian adanya polisi yang bergerak secara progres yang baik, adanya Polda Jabar yang bergerak secara sistematis dan cepat, maraton dan sebagainya, kemudian disertai netizen atau masyarakat yang menginginkan kasus Subang ini agar tuntas dan sebagainya. Tetapi ternyata kasus Subang ini atau Polda atau masyarakat ini, kita ini dikalahkan oleh para pelaku itu. Apa buktinya? Hingga hari ini loh, menuju 5 tahun loh, baru penahanan tiga tersangka, ya, dan 2 tersangka masih aman, dikatakan seperti itu, karena memang buktinya belum ditahan dan sebagainya. Nah, kita berbicara atau kita akan menjawab ini melalui persepsi sebagian masyarakat, ya teman-teman. Ini barangkali bukan ucapan saya pribadi, tapi saya mereduksi daripada kawan-kawan di sana, netizen, masyarakat secara keseluruhan dan sebagainya, yang kemudian saya ambil. Kenapa kemudian kasus ini juga masih lama, ya enggak, masih berbelit-belit, masih lika-liku, masih seakan kemudian di situ-situ aja, progresnya kurang cepat dan sebagainya, ya enggak, bikin kesal, bikin penasaran, bikin beraneka ragam rasa yang kita rasakan itu, ya teman-teman. Nah, mereka mengatakan kasus ini belum kelar-kelar itu, padahal katanya terlihat sederhana, dan memang terlihat sederhana, ya teman-teman. YouTuber juga, mereka banyak mewawancarai saksi-saksi, mereka banyak checking lapangan di lingkar TKP dan sebagainya. YouTuber juga support Polda Jabar untuk membongkar kasus ini, ya enggak. Tapi semua itu sama, hingga hari ini lambat, lika-liku dan sebagainya. Nah, jawaban ini bahkan berasal dari masyarakat atau lapisan masyarakat. Pertama, misalkan
Kenapa kasus ini sangat lama katanya? Nah, saat itu donaturnya katanya masih kuat. Di mana posisi donatur ini adalah orang yang pernah berkontribusi secara aktif terhadap yayasan itu atau terhadap sentimen emosional itu, kedekatan pribadi dengan para pelaku itu. Itu salah satunya. Selanjutnya juga orang atau pejabat atau siapapun yang punya kontribusi besar atau nitiplah bahasa mudahnya dalam ranah TPPU misalkan ke yayasan tersebut yang ada kaitannya dengan para pelaku itu. Ini jawaban daripada sebagian masyarakat. Berbicara benar atau tidak itu adalah bagian yang berwajib, yaitu pihak kepolisian yang maha tahu ya teman-teman. Nah, ternyata mereka membantu para pelaku sehingga kemudian skenario dijalankan secara aktif dan masif. Kemudian dibuatlah banyak alibi yang super aktif dan masif juga. Kemudian dibuat lika-liku dan sebagainya. Termasuk daripada HP misalkan. HP saat ini telah ditemukan. Saya akan membahas HP juga ya nanti ya. Khusus dalam konten terkait HP yang telah ditemukan. Nah, HP telah ditemukan. Dulu alibinya, dulu lika-likulnya, dulu skenarionya bahwa HP itu ada yang dibakar. Dulu ada yang mengatakan HP itu buang ke sungai besar dan sebagainya. Akhirnya kemudian hari ini kita terdeteksi dan mengetahui secara real bahwa HP itu ternyata ada. HP itu ternyata dijual saat itu ya setelah beberapa bulan kemudian. Ya enggak? Akhirnya adalah alibi bahwa HP itu dibakar dan alibi bahwa HP itu dibuang adalah supaya kemudian ketika dibuang ke air susah dideteksi dan sebagainya. Kepolisian barangkali kesulitan mendeteksinya dan sebagainya. Karena semuanya off. IC-nya off, mesinnya off, kartunya juga off dan sebagainya. Tetapi benar ini yang dikatakan dulu ketika ada saksi Danu yang pernah mengatakan dan bahkan di depan saya menunjukkan sesuatu, ternyata HP Amel itu kok melihat statusnya Danu dan aktif itu beberapa kali. Bahkan kita punya screenshotnya ya, kita sudah atau masih saya simpen di dalam komputer itu, ternyata pernah aktif 2 kali dan melihat statusnya Danu. Wah, artinya itu kan sudah beberapa bulan tuh. Artinya bahwa HP itu ternyata masih ada yang menyimpannya. Tapi setelah beberapa bulan kemudian ternyata HP sudah lost, tidak ada benar-benar, dan akhirnya ternyata diketemukan sekarang. Dulu seringkali kita mengatakan bahwa ketika HP ini diketemukan, maka rantainya itu pasti secara fix terdeteksi. Rantainya apa? Maksudnya ketika misalnya ditemukan di konter A, maka siapa yang ngejual ini? Ya, si A misalkan yang ngejualnya. Yang ngejual yang A ini mendapatkan ini dari siapa? Nah, si B ini mendapatkan HP ini dari siapa? Mentoklah sampai kepada pelakunya. Kan dulu begitu. Nah, ternyata hari ini kita sudah mengetahui bahwa HP itu sudah diketemukan. Artinya adalah kemungkinan besar seperti yang kita harapkan dahulu bahwa ada rantai siapa orang yang pertama kali menjualnya atau membuangnya atau memberikannya. Yang jelas pastinya ini dijual. Dan alhamdulillah sudah diketemukan. Dan barangkali ini menjadi hal yang sangat baik bagi pengungkapan kasus Subang hingga tuntas itu. Nah, baik selanjutnya bahwa kenapa akhirnya hari ini terbongkar berangsur walaupun pelan bahwa image yang berkembang di masyarakat yang pertama adalah donatur sudah kehabisan uang. Kehabisan uang dulu barangkali bisa membantunya, dulu barangkali bisa mensupportnya karena uangnya misalkan masih banyak dan sebagainya. Tetapi hari ini kemudian diimajinkan oleh sebagian masyarakat donatur tersebut sudah habis uangnya. Ya enggak, pendana itu sudah habis uangnya dalam menjalankan sebuah skenario, alibi, lika-liku dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua menurut netizen atau masyarakat, lapisan masyarakat, bahwa donatur sudah bosan dan pasrah. Misalkan bosan itu begitu-begitu aja, kemudian pasrahnya adalah
Terkadang ketika donatur itu punya skenario misalkan untuk menghilangkan, menutupi kasus ini, ternyata misalkan pelaku tidak nurut lah dan sebagainya, sudah pasrah aja, terserah lo misalkan mau kena apa enggak, artinya sudah bosan dan pasrah ya. Itu adalah kemungkinan yang kedua. Ketiga adalah kegigihan daripada pihak kepolisian itu sendiri, dalam hal ini adalah Polda Jabar. Kenapa dalam hal ini adalah kegigihan? Karena tidak pernah stop dalam rangka menyelidiki, menyidiki, hingga saat ini sudah beberapa yang di P21 kan, artinya bisa menuju kepada persidangan ya dari salah satu dari 3 tersangka itu. Nah, ini adalah sebuah image, persepsi, jawaban dari sebagian atau lapisan masyarakat yang benar-benar mengikuti arah perjalanan kasus Subang dari awal ya, Agustus 2021 hingga hari ini 2025. Inilah hanya sebuah gambaran ya teman-teman, barangkali flashback ini. Pentingnya kita flashback adalah kembali mengetahui skenario seperti apa, dan kemudian apa yang harus kita lakukan sekarang untuk mengawal kasus Subang ini hingga tuntas juga, seperti harapan kita dari awal, keadilan untuk kedua almarhumah Ibu Tuti dan Amel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.